Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kosakata yang baru bunyinya talaqqa. Artinya telah menerima. Fatalaqqa, maka telah menerima. Fataba itu dua kata, fa dan taba. Itu fa-nya sebenarnya kosakata lama. Fa artinya maka atau lalu. Kosakata yang baru yang ini, taba. Ini berasal dari kalimat taubat, tawaba, taubat. Ditambah menerima ya Pak, menerima taubat. Nah, tadi ada kalimat menerima, sekarang menerima. Nah, kalimat menerima yang kedua ini kalimat tambahan. Taba aslinya maknanya apa? Taubat. Nah, nanti penjelasannya dari mana kata menerima taubat? Menerima, kan ada bertaubat sama menerima taubat. Kalimatnya itu ya Pak ya. Itu nanti rahasianya ada di kata Allah yang ada di sini. Jadi kalimat taba apabila ketemu kata Allah, maka artinya menerima taubat. Kalau misalnya Allah ini saya ganti dengan ilah, ilaihi misalnya, fataba ilaihi, maka kalau ilaihi maknanya bukan menerima taubat lagi, tapi bertaubat. Maknanya apa? Bertaubat. Fataba ilaihi, maka dia bertobat ilaihi padanya. Jadi misalnya kita baca kalimat tahlil itu Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala sabbil wa atubu ilaih, bukan alaih tapi ilaih, karena artinya itu wa atubu, dan aku bertaubat ilaihi, kepadanya atau kepadamu. Itu. Makanya di sini menggunakan kata Allah. Jadi kalau Allah itu dari Allah kepada hambanya, kalau ilah dari hamba kepada Allah. Itu gambarnya gitu. Kalau yang pakai ilah nanti artinya bukan menerima, artinya bertaubat. Bertaubat ditambahi kepada. Tapi memang beda, ini kan Allah sama ilah. Maksudnya kalau yang atas, fataba alaihi, itu dari Allah kepada hambanya. Dari Allah kepada Nabi Adam misalnya gitu. Tapi kalau fataba ilaihi, itu dari manusia kepada Allah. Berlawanan, ya, betul. Cuman memang ini beda huruf ya, ain sama hamzah, beda huruf. Nah, ini urutan penerjemahannya, urutannya ya Pak ya, urutannya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi. Ini feedback terus ya Pak. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ini urutan penerjemahannya. Maka dulu. Maka Adam dulu. Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Urutannya nanti begini. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Ya. Jadi ya, maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Iya Pak ya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kalau diterjemahkan apa adanya ya, maka telah menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat. Itu kalau diurutkan gimana? Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Nah, ini gampangannya kan gini ya. Ketika Nabi Adam itu dalam tanda kutip tersangka, itu keluarnya beliau dari surga. Nah, itu ada yang mengatakan itu sebuah kesalahan yang harus diselesaikan. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam agar dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Makanya kalimat yang dimaksud di sini itu dalam penafsirannya adalah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diajarkan bagaimana ketika seseorang berbuat salah maka minta maaf. Seseorang bersalah maka dia minta ampun. Itulah hikmah yang bisa diambil dari kejadian itu. Nah, setelah itu lalu fataba alaihi, fataba maka taba, dia menerima taubat alaihi atasnya, dia menerima taubatnya. Nya siapa Pak? Hi ini kembali kepada kalimat Adam yang ini. Makanya kalimat hi ini yang dimaksud adalah Adam. Nanti setelah itu ada hu. Padahal hu ini bukan Nabi Adam, yaitu Allah. Makanya dipisah tuh dengan adanya tanda ini.
supaya tidak ragu, tidak meragukan, tidak nyampur ya Pak ya. Karena prinsipnya hi dengan hu itu sama. Kalau tidak ada tanda ini, jim ini, tidak ada tanda wakaf ini, maka bisa jadi hu ini kembalinya ke Adam juga. Kan malah salah. Ya Pak ya, makanya dipisah. Ya, Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, kemudian dia Allah menerima tobatnya Adam. Karena sesungguhnya Allah adalah At-Tawwabu, Maha penerima taubat, Ar-Rahimu lagi Maha penyayang. Ya, ngikutin ya, bareng-bareng ya. Fatalaqo bareng. Maka telah menerima Adamu, Nabi Adam, mir Rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat, fataba alaihi, maka dia menerima tobat atasnya, innahu, sesungguhnya ia, ia, at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Coba diulangi dari fatalaqo bareng-bareng. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka dia menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia adalah maha menerima tobat lagi maha penyayang. Kulna kami berfirman. Ihbitu, turunlah kalian. Minha, apa artinya minha Pak? Darinya, jami'an semuanya. Kemudian kami berfirman, turunlah kalian semua. Darinya. Ihbitu, turunlah kalian. Kalian ini yang diperintahkan untuk turun berarti jamak. Kalian semua turunlah. Turun yang dimaksud bukan turun dari atas ke bawah ya Pak ya. Yang pasti turun yang dimaksud di sini suruh pindah. Pindah keluar dari surga. Minha, darinya, dari surga. Yang disuruh turun bukan satu orang, tapi jami'an, semuanya. Tidak cuma berdua, tapi apa? Jami'an, semuanya. Yang turun siapa saja dan apa saja. Ya Pak ya. Karena kalimat ihbitu turun ini maknanya bukan anzil. Bukan turun saya ini di atas, turun ke bawah, ini enggak. Maksudnya turun, ada yang mengatakan turun derajat. Yang tadinya derajat tinggi di surga, kemudian turun derajat ke dunia. Turun ke dunia. Ya, jadi karena jin itu juga tinggalnya di dunia, di bumi, maka semuanya disuruh turun. Karena nanti yang tinggal di langit itu adalah malaikat. Jadi semua itu mempunyai tempat, Pak. Malaikat tinggalnya di mana? Di langit, jin dan manusia tinggalnya di bumi. Makanya kalau iblis itu bagian daripada daripada jin, maka iblis pun turun dari surga ke bumi. Gitu. Karena
Di surga nanti sudah tidak ada penghuni lagi. Sekarang sudah ada satu orang, namanya Nabi Idris. Nabi Idris, Pak. Iya, dia kan dulu penasaran. Ya Allah, saya itu kan Nabi, kok nggak pernah lihat surga. Artinya diperlihatkanlah sama Allah. Dia ajak jalan-jalan ke surga. Begitu masuk ke surga, sudah tahu kan surga, sudah. Ya udah sekarang keluar. Nah, dia keluar, terus kemudian minta, ya Allah, sendal saya ketinggalan. Nabi Idris ya. Ya udah ambil sana. Begitu diambil, nggak keluar dia, nggak keluar. Nggak sampai sekarang dia di surga. Nabi Idris. Iya kan tadi suruh keluar tuh, tapi sendalnya ditinggal. Begitu suruh ngambil, berarti kan di dalam dia kan. Kalau sudah di dalam, dia nggak mau keluar. Di dalam terus. Enakan. Enggak, ada ceritanya ada. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma artinya apa, Pak? In dan ma. Imma itu artinya in dan ma. Bermakna jika. Jika adapun. Ya'tiyanna datang kum kepada kalian. Jika datang kepada kalian dari mana? Minni dariku. Apa yang datang? Hudan. Apa hudan? Petunjuk. Jika benar-benar petunjuk itu datang dariku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa tabi'a yang tabi, mengikuti. Tabi'a mengikuti. Maka barang siapa yang mengikuti hudaya petunjukku. Huda, kalimat ini Pak, huda yang ini dengan huda yang ini itu sama. Gitu ya. Nah kalimat iya yang ini nanti maknanya aku. Maknanya ku. Jadi kalau huda artinya petunjuk, hudaya petunjukku. Fala khaufun, maka tidaklah khaufun, khauf artinya takut. Takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka yahzanun bersedih hati. Ya, tiyanna tadi apa? Datang. Ima tadi apa artinya? Ima apa, Pak? Jika kan ya? Yuk diterjemahkan bersama-sama. Kulna bareng. Kami berfirman. Ihbitu. Turunlah kalian. Minha. Darinya. Jami'an. Semuanya. Nah, digabung. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya darinya. Darinya itu maksudnya apa, Pak? Yaitu dari surga. Turunlah kalian semua dari surga. Ya, Nabi Adam, istrinya, anak-anaknya, terus kemudian jinnya, iblisnya turun semua. Karena nanti jin dan iblis ini mempunyai misi, yaitu untuk menggoda manusia, untuk mencari teman. Nah, di Al-Quran sudah dinas. Setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu yang nyata.
jelas-jelas musuh. Nah, kira-kira kalau ada jelas-jelas itu musuh, kita temani apa kita lawan? Harusnya. Tapi kenyataannya apa, Pak? Temenin. Iya kan? Nah, nyatanya kita temenin. Maka fa imma ya'tiyannakum, maka jika benar-benar datang kepada kalian minni, dariku, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidaklah takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya petunjuknya Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya, maka balasannya apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih. Maksudnya itu kebahagiaan ya, nggak takut, nggak sedih, itu maksudnya bahagia. Yuk bareng-bareng ya, langsung terjemahnya bareng-bareng. Kami berfirman, turunlah kalian darinya semuanya. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, itu nanti penerjemahan di petunjuk didahulukan ya Pak. Maka jika petunjuk datang kepada kalian dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidaklah rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Yuk diulangi dari fatalaqo bareng-bareng ya. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka dia menerima tobat atasnya. Sesungguhnya ia adalah maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Lanjut. Kami berfirman, turunlah kalian darinya semuanya. Maka jika benar-benar datang pada kalian dariku suatu petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidaklah rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, yang kafir. Nanti digabung, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan telah mendustakan. Wa kadzabu, dan telah mendustakan. Jadi kalimat kafaru dan kadzabu ya, kafaru dengan kadzabu, alladzina, ini kan alladzina kafaru, gitu ya Pak. Nanti kadzabu ini ada alladzina yang tersimpan di sini. Alladzina kafaru, alladzina kadzabu. Jadi orang-orang yang telah kafir dan orang-orang yang telah mendustakan. Kafir dan mendustakan pada apa? Bi ayatina. Bi artinya dengan, boleh diartikan pada. Pada ayatina, ayat-ayat kami. Kami yang dimaksud siapa Pak? Allah. Jadi nanti ayat ini, orang-orang yang kafir dan mendustakan pada ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar, para penghuni neraka. Para penghuni neraka itu siapa? Alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Kalau dia kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dia mati dalam keadaan itu, maka dia ashabun nar, para penghuni neraka. Nah, di dalam neraka sebentar atau kapan? Hum mereka khaliduna fiha. Nanti terjemahnya gitu ya, Pak. Hum khaliduna fiha. Hum mereka khaliduna, orang-orang yang kekal fiha, di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam neraka. Bareng-bareng ya. Walladzina kafaru wa kadzabu, dan telah mendustakan di ayatina, pada ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nari, para penghuni neraka, hum mereka fiha, di dalamnya khaliduna, orang-orang yang kekal. Ulangi, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Ya, kita tambah dulu ya. Nah, ayat 40 mulai berkaitan tentang Bani Israel. Coba ya, bareng-bareng. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nih, saya kasih tahu. Ya Bani itu ada dua kata. Wahai, ya, Bani, keturunan, kaum. Israel itu nama. Israel itu nama. Nama dari siapa, Pak? Israel, nama dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain, namanya apa? Israel. Jadi kalau kita ngomong Israel, maksudnya apa? Yaitu Nabi Yakub. Harusnya begitu. Misalnya ada negara Israel, misalnya di situ keturunan-keturunan Nabi Yakub. Harusnya begitu. Karena kalau dia sudah ngambil nama Israel, itu maka yang dimaksud mayoritas itu yang maksudnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini siapa? Nabi Yakub. Jadi ada Nabi Ibrahim, ya Pak ya. Nabi Ibrahim ini anaknya Azar. Azar punya anak. Azar ini pembuat patung gitu Pak. Pembuat patungnya Raja Namrud. Ya. Azar punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim ini nanti ketika di Palestina itu punya istri namanya Sarah. Siti Sarah ini orangnya cantik Pak, udah tinggi, putih, cantik. Siti Sarah itu orang paling cantik saat itu. Ya, namanya kita ngasih contoh yang ngasih cantik-cantik ya Pak ya, cantik. Nah, tapi kelemahannya ini orang cantik, nggak punya anak. Susah Pak, punya anaknya susah. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah, hijrah ke kota Mekah, diperintahkan oleh Allah. Nanti di Mekah, kamu silakan nikah dengan Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar, nah karena dia orang asli Mekah, orang Mekah itu wanitanya hitam, Pak. Kulitnya hitam, bukan kulit putih. Jadi Hajar itu kecil, hitam. Hanya orang Mekah, orangnya kecil-kecil tapi hitam. Kelebihannya, dia gampang punya anak. Tuh, makanya Nabi Ibrahim itu menikah dengan Hajar. Hajar istri kedua, tapi nanti punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertama. Nah, setelah Ismail anak pertama ini, nanti ada kejadian bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disuruh mendirikan Ka'bah. Terus nanti di situ ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim, macam-macam di situ tuh. Habis itu Nabi Ibrahim balik lagi ke kampungnya. Balik kampung. Nah, baru disitulah Nabi Ibrahim punya anak, namanya Ishak.
Ini cerita singkatnya ya Pak ya. Punya anak namanya Ishak. Berarti Ishak ini anak keberapa? Anak kedua dari Nabi Ibrahim dari istri pertama. Tuh kayak gitu tuh Pak. Kayak gitu tuh. Punya istri, lama nggak punya anak. Akhirnya dia menikah dengan orang lain, punya anak. Kembali lagi ke istri yang pertama, punya anak tuh. Pancing ya Pak. Pancing. Tuh. Makanya Nabi Ishak. Nah, akhirnya Ishak ini menjadi nabi. Nabi Ibrahim ya nabi, tadi Nabi Ismail juga nabi. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah terus kemudian punya anak lagi. Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya Pak ya, nanti Ibrahim bin Azar dan seterusnya sampai Nabi Adam. Jadi Nabi Yakub ini terus kemudian disebut sebagai Israel. Israel itu bukan bahasa Arab. Israel itu nama ajam. Nama tapi dia bukan bahasa Arab. Berasal dari dua kata, Isra dan Il. Isra itu kalau dalam bahasa Arab artinya abdun, hamba. Il, ya kalau orang Yahudi bilang ilah. Dalam bahasa Arab ilahun, ilah, Tuhan. Ya, terus nanti berkembang menjadi nama Allah. Dikasih alif lam menjadi Allah. Orang Nasrani susah ngomong Allah, ngomongnya Allah. Allah. Ya, itu akhirnya Nabi Yakub ini diberi gelar, diberi nama yaitu Israel. Nah, nanti Israel ini punya anak. Punya anak. Ada yang mengatakan 12 anak. Di antara nanti di situ ada Nabi Yusuf, ya, ada Bunyamin dan segala macam terus. Ada satu orang namanya Yahuda. Ya, Yahuda. Yahuda ini di antara orang yang waktu benci kepada Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf terus kemudian dimasukkan ke sumur. Yahuda ini akhirnya mengikrarkan diri penerusnya Yakub. Penerusnya siapa? Yakub. Akhirnya kemudian Yahuda ini punya pengikut banyak. Nah, pengikutnya mengikrarkan diri namanya Yahudi. Yahudi, para pengikut Yahuda. Yahuda anaknya siapa? Anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Nah, nabi-nabi nanti dari keturunan ini nih, dari keturunan Yakub ini. Yakub, kemudian nanti ada Nabi Yusuf, sampai nanti ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semua dari keturunan Yakub. Sampai nanti ketemu Nabi Isa, keturunan dari Nabi Yakub juga. Tetapi begitu Nabi Muhammad bukan melalui Nabi Ishak, bukan melalui Nabi Yakub, tapi melalui Ismail. Makanya kalau kita perhatikan Pak, ketika orang-orang Bani Israel itu membantah bahwa Muhammad ini tidak boleh diangkat jadi nabi karena nggak ada terah keturunan Ibrahim. Lantas Allah ingin membuktikan, tuh buktinya Ibrahim itu pernah ke Mekah. Buktinya apa? Lah ini ada bekas pijakannya Ibrahim, namanya Maqamu Ibrahim. Ini ada rumahnya Ismail, namanya Hijir Ismail. Ini ada Ka'bah yang dulu yang bangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ternyata diutusnya Nabi Ibrahim ke kota Mekah itu ada rencana jangka panjang, Mbak. Ribuan tahun yang akan datang akan ada seorang nabi yaitu Nabi Muhammad. Sampai sejauh itu planningnya, Pak. Iya. Dalam rangka apa Nabi Ibrahim waktu kemudian disuruh ke Mekah? Ya Pak ya, kan pasti kan alasannya nggak cuma kamu disuruh
kamu nikah lagi supaya punya anak, kan nggak begitu. Supaya punya situs-situs peninggalan, sehingga ketika Nabi Muhammad ingin mengatakan, saya inilah keturunan Ibrahim, bukan sekedar keturunan Yakub, tapi keturunan siapa? Keturunan Ibrahim. Buktinya apa? Terah keluargaku masih ada keterkaitan dengan apa? Ka'bah, Hijr Ismail, Maqamu Ibrahim. Tuh, makanya Nabi Muhammad dengan gampangnya membuktikan bahwasanya dia inilah sebetulnya Nabi penerusnya Ibrahim. Makanya nama Ibrahim ini selalu diketerkaitkan kan dengan apa? Dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu sebenarnya wa ala ali Ibrahim itu adalah sebuah apa ya? Sebuah kalimat bantahan yang membantah keyakinannya orang-orang Bani Israel. Gitu. Jadi ada kalimat ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi di dalam Al-Quran, Pak, kalau ada kalimat Bani Israel, itu maka yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani yang saat itu berada di kota Madinah. Ya Pak ya, jangan dimaknai Bani Israel berarti anaknya Yakub, jangan begitu. Maksudnya di sini ada Bani Saleh, berarti ini keturunan-keturunannya Pak Saleh. Ya kan gitu ya Pak, Bani itu kan keturunan. Nah, makanya harus diluruskan dulu, Bani Israel itu yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang saat kala Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu beliau ada di kota Madinah. Karena gini Pak kondisinya, ketika Rasulullah di Mekah, itu kondisinya mereka kan al-kafirun. Orang-orang nyembah berhala, musyrik, kan gitu ya Pak. Terus kemudian banyak orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Nah ketika penentang-penentang Rasulullah itu makin merajalela di kota Mekah, akhirnya Rasulullah hijrah kemana? Ke kota Madinah. Nah di Madinah disambut oleh siapa? Oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi Rasulullah sangat senang, sangat menghargai tentang apa? Kegigihan orang Yahudi Nasrani yang saat itu menyambut kedatangan Rasulullah di kota Madinah itu. Makanya terus kemudian Rasulullah sangat menghargai golongan-golongan Ansor, walaupun mereka masih Yahudi, masih Nasrani. Ya walaupun sudah ada yang masuk Islam, sudah ada. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, selama orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah, walaupun belum mengimani Nabi Muhammad misalnya, tetap dia dikategorikan sebagai orang yang beriman. Karena buktinya apa? Banyak orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasul itu, yang menikah dengan orang-orang Yahudi, menikah dengan orang-orang Nasrani. Gitu. Tapi jangan ngomong Kristen loh Pak. Jangan ngomong Kristen. Ini Yahudi Nasrani. Kita aja sendiri kadang-kadang suka apa? Suka salah sebut. Itu tetangga saya Nasrani Pak Ustadz. Nasrani. Kristen, bukan Nasrani. Ini harus diluruskan dulu. Ya Pak. Kaum Nasrani itu ya Bani Israel ini. Kalau sudah mereka nggak ada kaitannya dengan Bani Israel, ya Kristen. Ya Katolik, itu maksudnya gitu. Coba ya, jadi, karena yaitu tadi, istilah Bani Israel ini adalah terah yang masih ada kaitannya dengan Nabi Yakub. Itu makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup di zaman Rasul, mereka masih taat kepada kitabnya. Mereka taat kepada Taurat dengan Injil, maka mereka disebut ahlu kitab, karena sangat taat kepada apa? Kitabnya. Nah kalau kita ngomong ahlu kitab, Bapak jangan bayangin kitab itu berbentuk kertas-kertas kayak begini, gitu ya Pak. Keyakinan dalam kitab mereka itu adalah keyakinan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka.
Nah, ini singkat tentang kalimat Bani Israel. Bani Israel. Ya, bareng-bareng ya. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Udhkuru. Ingatlah. Ni'matiyah. Akan nikmatku. Allati. Yang. Allati. Yang. Allati sama alladhi sama. An'amtu bareng. Aku berikan nikmat alaikum atas kalian. Wa aufu dan tepatilah bi'ahdi akan janjiku. Ufi aku menepati bi'ahdikum akan janji kalian. Wa iyaya dan hanya kepadaku. Farhabuni maka tunduklah kalian padaku. Jadi ada 3 perintah di sini ya Pak ya. Ingatlah, tepatilah, dan tunduklah. Wahai Bani Israel, ingatlah. Wahai Bani Israel, tepatilah. Wahai Bani Israel, tunduklah. Yuk coba diulang dari ya Bani Israel ya. Langsung terjemahnya bareng-bareng. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan atas kalian dan tepatilah janjiku, aku menepati janji kalian dan hanya kepadaku tunduklah kalian, atau boleh dibalik, dan tunduklah kalian hanya kepadaku. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan nikmat atas kalian dan tepatilah janjiku, aku akan menepati janji kalian dan hanya kepadaku tunduklah kalian padaku. Boleh dibalik, dan tunduklah kalian hanya padaku. Ini yang dimaksud di sini artinya aku. Farhabuni. Nah, kalimat Bani Israel ini ya hanya menjadi contoh panggilan saja Pak. Ya, maksudnya apa Pak? Maksudnya yang diperintahkan untuk mengingat, yang diperintahkan untuk menepati janji atau taat aturan, yang diperintahkan untuk tunduk itu ya semua orang, tidak hanya Bani Israel. Ingat kepada Allah. Siapa yang wajib ingat kepada Allah? Semuanya. Nah, kebiasaan di dalam istilah orang ahli kitab itu dengan kalimat janji. Makanya kalau dalam urusan Yahudi Nasrani itu, Taurat itu perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru. Nah, istilah perjanjian itu kalau dalam Islam namanya syariat. Namanya syariat. Jadi gampangannya, Taurat itu adalah syariat yang lama, Injil syariat yang baru. Walaupun Yahudi Nasrani sebetulnya satu keturunan, tapi walaupun satu keturunan, mereka berdua ini tidak klop, ya nggak akur antara orang Yahudi dengan orang Nasrani, nggak akur Pak. Makanya jangan mengatakan kalau wah Islam ini digempur sama orang Yahudi Nasrani. Mereka sendiri saja sebetulnya nggak akur. Kitanya ini yang terlalu kuat Islam ini. Buktinya sampai sekarang kita masih Islam kan Pak? Loh kuat loh kita itu. Iya, walaupun mereka dengan cara apapun kita tetap Islam kan? Islam. Kan keropos Pak Ustadz. Ya keropos, buktinya nyatanya masih Islam kok. Di mana-mana di Indonesia ini. Di mana-mana mayoritas Islam itu. Tuh. Ya, jadi di sini ada perintah mengingat, perintah menepati, perintah tunduk.
Yuk bareng-bareng diulangi lagi ya. Dari walladzina kafaru, bareng-bareng. Langsung terjemahnya. Dan orang-orang yang telah kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lanjut. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku yang aku telah berikan nikmat atas kalian, dan tepatilah akan janjiku, aku akan menepati janji kalian, dan hanya kepadaku tunduklah kalian padaku. Boleh dibalik, dan tunduklah kalian hanya kepadaku. Jadi maksudnya kalau wa'afu tadi, tepatilah janji kalian padaku, maka aku akan menepati janjiku pada kalian. Itu yang dimaksud begitu. Nah, janji itu apa tadi? Yang dimaksud janji apa? Syariat. Nah, jadi maksudnya tepatilah syariatku, maka aku akan menepati syariatku kepada kalian. Maksudnya apa? Ya, Allah pernah berjanji, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, termasuk Nabi Isa itu juga awal mulanya dari golongan Yahudi. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu juga awalnya orang Yahudi. Nah, makanya Maryam itu kan benar-benar orang Yahudi. Maryam. Bapaknya Maryam siapa, Pak? Aduh, Pak Ustadz, bukan tetangga saya nggak tahu. Siapa, Pak? Bapaknya Maryam siapa, Pak? Bapaknya Maryam namanya Imron. Jadi kalau ada Ali Imron, itu maksudnya bapaknya Nabi Musa sama bapaknya Nabi Isa. Tapi beda orang, namanya sama. Bapaknya Nabi Musa ya namanya Imron, bapaknya Nabi Isa juga namanya, bapaknya Maryam juga namanya Imron. Makanya ada surat namanya Ali Imron. Ali Imron itu ya maksudnya ya Bani Israel, keluarga Imron. Yang satu Imronnya Nabi Musa, yang satu Imronnya Maryam. Dua-duanya Yahudi. Ya, Yahudi tapi Yahudi yang Islam ya, maksudnya Yahudi yang beriman loh Pak ya. Jangan ngomong, oh berarti Yahudi Zionis. Bukan. Ya, Yahudi sekarang loh, bukan Yahudi, nggak sama, udah nggak sama sama dulu. Gitu ya. Jadi, maksud saya Yahudi yang beriman kepada Allah. Itu dulu aslinya itu Bani Israel itu orang Yahudi itu iman kepada Allah. Cuman begini, ini kan kejadiannya. Kejadiannya begini. Di saat orang-orang Yahudi memuliakan Baitul Maqdis, yang sekarang Al-Aqsa, sekarang Aqsa itu kan dimuliakan sekali oleh Bani Israel, yaitu orang Yahudi. Siapapun yang berada di Baitul Maqdis itu orang suci. Siapa di antaranya? Ada Zakaria, ada nanti punya anak namanya Yahya, ya, ada Imron, ada Maryam, itu orang-orang suci. Orang-orang suci. Dia mengurus Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis ini kok menjadi tempat yang suci? Karena peninggalan nabi-nabi dulu. Peninggalannya itu di Baitul Maqdis itu. Nah, terus kejadian, tahu-tahu Maryam itu hamil. Padahal dia tidurnya ya di Baitul Maqdis. Kira-kira gimana Pak, menurut Bapak? Iya kan? Nggak punya suami, tahu-tahu hamil. Kata orang Yahudi, ini perbuatan nggak benar. Ini perbuatan perzinahan. Ya kan Pak? Makanya begitu Nabi Isa kok makin lama makin gede, bunuh saja udah. Makanya Nabi Isa mau dibunuh oleh siapa? Oleh orang Yahudi.
oleh Yahudi, oleh orang Yahudi. Sebelumnya sudah pernah orang Yahudi ini sudah membunuh Zakaria, sudah membunuh Yahya. Dibunuh, Pak. Berikut juga dibunuh juga siapa? Yaitu Isa. Isa mau dibunuh sama orang Yahudi. Tapi karena Isa sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, akhirnya Isa diangkat. Nah, Isa ini dari orang Yahudi dianggap sebagai anak haram, ya Pak ya, anak haram, sementara dari pihak Nasrani ini, dari pihak orang-orang Nasrani, mengatakan kalau Isa ini titisan Tuhan. Gitu. Jadi Isa itu dari kanan kiri salah menurut mereka. Kasihan, Pak. Cuman dari orang Islam saja yang mengakui kalau Isa itu benar. Orang Nasrani berlebihan. Berimannya kepada Isa itu berlebihan mereka. Sampai mengatakan Isa itu ibnullah. Isa itu anaknya Tuhan. Makanya dari sisi orang Yahudi, Isa itu adalah anak haram. Dari sisi orang Nasrani, Isa anak Tuhan. Salah dua-duanya kan, Pak? Dua-duanya salah. Tetapi dengan adanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka diajarkan adalah Isa itu adalah seorang nabi. Isa itu seorang rasul. Tuh. Makanya kemudian ada kalimat la nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka, yaitu Nabi Isa maupun Nabi Musa maupun Nabi Muhammad. Kami tidak membeda-bedakan. Semuanya adalah seorang nabi, semuanya seorang rasul. Makanya ayat-ayat yang dalam Al-Quran rata-rata hanya membicarakan tentang masalah itu. Cerita Bani Israel itu panjang banget, hampir di Al-Baqarah nanti ada, di Ali Imran ada, terus nanti kembali lagi ke surat Al-Ma'idah nanti ada, Al-An'am ada, nanti kembali terus di surat Maryam ada, di surat Al-Anbiya ada, di surat Toha ada. Cerita Israel, Pak. Tuh. Makanya di sini ya Bani Israel uzkuru nikmati, ingatlah akan nikmatku. Makanya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa aminu, dan berimanlah kalian. Bima anzaltu, bima dengan apa-apa. Anzaltu yang aku turunkan, musaddiqon yang membenarkan. Musaddiq, ini bukan nama nabi dari Bogor itu ya. Ngaku-ngaku jadi nabi. Yang datang siapa? Malaikat Jibril kata. Jibril lagi tidur di Jakarta Pusat. Lagi tidur. Elia Eden. Iya. Jadi malaikat Jibril tapi nggak CS sampai malaikat Israel. Disikat juga, kan kena juga dia. Gitu. Ada. Yang heran saya ada pengikutnya, Pak. Ya, ada pengikutnya loh. Kita udah berusaha di jalan yang benar mengajak orang itu susah ya. Gitu. Samanan artinya harga. Artinya harga. Qalilan yang sedikit. Qalilan yang sedikit. Berimanlah kalian bima anzaltu, apa artinya Pak? Bima apa bima? Pada apa yang anzaltu yang aku turunkan. Musaddiqan tadi apa? Yang membenarkan lima ma'akum. Lima itu dua kata, li dan ma. Li pada apa yang ma'akum yang bersama kalian. Jadi ulangi ya bareng-bareng ya. Langsung terjemahnya. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu
dengan apa-apa yang aku turunkan, musaddiqon, yang membenarkan lima ma'akum, terhadap apa-apa yang bersama kalian. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi, awwala kafirin bih, awwala yang pertama, kafirin apa? Kafir, yang pertama kafirin kafir bihi padanya. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir padanya. Maksudnya apa? Padanya itu apa, Pak? Bukan. Pada apa? Pada apa yang aku turunkan, yaitu kitab. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Maksudnya apa? Orang yang pertama kafir itu maksudnya apa? Orang yang menjadi pelopor pendusta. Ya, awal kafir. Orang yang menjadi awal itu maksudnya pelopor. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual di ayati, ayat-ayatku, samanan qalilah, dengan harga yang sedikit. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, ini urutan penerjemahannya. Wa iyaya, wa dan ittaqu, takutlah kalian hanya kepadaku. Kayak tadi ya, wa iyaya farhabun, sekarang wa iyaya fattaqun. Ya, bareng-bareng ya, langsung terjemahnya. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa-apa yang aku turunkan, musaddiqan, yang membenarkan, lima ma'akum, pada apa-apa yang bersama kalian, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, yang pertama kafir kepadanya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual di ayati, ayat-ayatku, samanan qalilah, dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Ini masih ada kaitannya tentang ya Bani Israel ya Pak. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, ya, berimanlah dulu, berimanlah nih, berimanlah pada apa-apa yang aku turunkan. Yang aku turunkan itu bukan menyalahkan yang sudah ada, tapi justru membenarkan apa yang ada saat itu. Maksudnya menjelaskan tentang apa, Pak? Jadi begini, turunnya beberapa kitab itu tidak ada yang bertentangan. Ya Pak ya, maksudnya gini, turunnya kitab Taurat dengan turunnya kitab Zabur atau Injil, ini ajarannya sama. Dia berkaitan aja, punya keterkaitan terus gitu, sambung menyambung. Begitu juga antara tiga kitab itu dengan Al-Quran. Al-Quran juga tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini namanya agama yang berkesinambungan ya Pak ya, dari setiap nabi atau rasul. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak semerta-merta menyalahkan apa yang sudah ada. Ya, makanya Al-Quran ini hanya fungsinya apa? Meneruskan, meluruskan sesuai dengan perkembangan zaman. Tuh, makanya yang benar ya begitu. Apa yang sudah ada di sini misalnya yang sudah berjalan dengan baik, pertahankan. Jangan tahu-tahu datang nyalah-nyalahin apa-apa yang sudah ada. Misalnya tahu-tahu datang di sini ada ustadz, wah nggak boleh begini nih. Ini bid'ah, haram semua ini. Loh, yang punya rumah siapa?
Kok tahu-tahu nyalahin yang punya rumah. Bapak kalau bertamu ke rumah saya, ke Ustaz, duduk kan, duduk. Wah, ini nggak boleh kalau rumah ngadep ke sini, ini Pak Ustaz. Ini harusnya taruhnya di sini loh, ngatur-ngatur Pak. Ini kan nggak boleh kan ya? Itu gambarannya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini berkesinambungan. Musaddiqon lima ma'akum. Yang ada pada saat itu adalah meneruskan apa yang sudah ada. Makanya para nabi itu membawa risalah dari nabi sebelumnya. Nabi Muhammad juga begitu. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ya tetap masih dipakai. Makanya nggak heran ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, banyak tata cara ibadah dari mulai zaman Nabi Ibrahim masih dilakukan lagi. Contohnya apa Pak? Ajarannya Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad. Haji, apalagi? Kurban, apalagi Pak? Banyak loh, nggak cuma itu loh, banyak loh Pak. Istri lebih dari satu, nggak apa-apa, oke, siap. Ayo. Oh, apalagi Pak? Sa'i, oke ya. Tawaf, sa'i. Pernah dengar? Khitan. Khitan. Dari zaman Nabi siapa itu? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kan? Gitu. Selain khitan apalagi? Termasuk wudhu, tata cara kita berwudhu. Itu dari dulu ya begitu. Ada penyempurnaan itu ya biasa. Nanti tata cara wudhu kumur-kumur dan segala macam itu dari zaman dulu. Termasuk puasa dari zaman Nabi Daud kan sudah ada puasa. Ya adapun sekarang penyempurnaan ya memang kekuatan umat itu ya berbeda-beda. Yang penting syariat itu masih ada. Termasuk kita diperintahkan untuk motong kuku, motong rambut dan segala macam. Zaman Nabi Ibrahim itu yang mengajarkan itu. Dilanjutkanlah oleh Nabi Muhammad, namanya musaddiqon lima ma'akum. Apa yang sudah ada yang baik dilanjutkan. Itu. Ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku samanan qalila dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa, Pak? Samanan qalila itu apa? Kalau kita lihat penafsirannya, samanan qalila itu adalah dunia. Urusan dunia ini, Pak. Jadi maksudnya gini, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan urusan dunia. Menjual itu kan menukar, Pak. Karena kebiasaan orang-orang Nasrani, orang Yahudi Nasrani lah terutama, itu mereka berani merubah ayat-ayat Allah. Hanya untuk kepentingan apa, Pak? Kepentingan pemerintah saat itu. Kepentingan raja lah, gampangnya gitu. Makanya kan kitab Injil yang sekarang beredar itu, ya konon katanya ya sudah banyak yang berubah dari aslinya. Nah, perubahan yang paling nyolok adalah perubahan dari Isa yang awalnya seorang rasul berubah menjadi anak Tuhan. Itu keyakinan yang berubah drastis itu. Itu yang benar-benar dikecam itu. Gitu. Nah, wala tasyaru bi ayati samanan qalila, ini kita jangan menghubungkan dengan seorang guru ngaji yang dapat honor, guru-guru ngaji TPA yang dapat honor. Jangan ya Pak, karena urusannya beda. Ya, makanya kan di dunia ini ya, sesuatu yang ada itu bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Coba ya, berbagai macam apa? Sisi. Contoh, saya ngajar, Bapak belajar. Ini sisi kebaikannya di mana?
Sisi kebaikannya kita datang ke masjid, ya Pak ya, datang ke masjid, kita ngumpul, bersilaturahmi, ngaji bareng, itu sisi kebaikan. Kira-kira ada nggak sisi ketidakbaikannya? Sisi tidak baiknya? Sisi tidak baikannya mesti ada kan Pak ya? Pasti ada. Contohnya ya ninggalin istri, ninggalin rumah, kan kita tinggalin itu Pak. Siapa tahu mereka lagi butuh-butuhnya kita tinggal. Ya dari sisi itu ya nggak baik. Terus dari sisi seorang ustadz, wah gajinya gede nih ngajar Quran, nah itu juga nggak baik. Gitu Pak. Bisa kayak menimbulkan fitnah. Gitu. Tapi itu semakin dibahas semakin nggak pantas. Yang samanan kolila itu loh Pak, semakin dibahas semakin nggak pantas. Maksud saya, udahlah urusan ini hanya berkaitan dulu tentang apa Pak? Tentang orang-orang Yahudi Nasrani yang berani merubah kitab hanya untuk kepentingan dunia. Di dunia ini yang penting kita mustaqorrun wa mata'un ilahin. Jadi dunia ini ya hanya tempat kita berada, tempat kita tinggal, wa mata'un, dan nyari kesenangan aja. Ngaji seneng, ya Pak ya, bekerja seneng, nanti main minton ya seneng, pokoknya seneng-seneng aja. Ya, tapi ada waktunya, ilahin, sampai masa yang ditentukan. Nah, kalau 8:30 selesai ya selesai gitu aja, jangan ditambah-tambah lagi. Nanti jadi nggak seneng nanti. Ya, ini karena udah waktunya udah cukup tuh, udah 8:30 lewat malahan ya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ciri-ciri isim dan fi'il. Kemarin kan sudah isim kan ya. Nanti akan berlanjut kepada ciri-ciri fi'il. Nah, nanti materinya ini nanti. Nanti materinya ini. Insya Allah kita pelajari nanti, ya Pak ya, tentang fi'il atau kata kerja. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Qulna ihbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi
الْمُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?